12 kebiasaan sukses agen 3i Networks. Tahukah Anda bahwa pola pikir Anda itu akan menentukan tindakan Anda? Dan tindakan Anda yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi karakter Anda. Dan karakter Anda itu akan menentukan nasib Anda. Anda pengen punya nasib yang baik, Anda perlu ubah ya pola pikir Anda, tindakan, kebiasaan Anda. Ya, apa sih kebiasaan? Kebiasaan adalah sesuatu yang Anda lakukan berulang-ulang, ya. Anda lakukan tidak lagi mikir, ya, automatically without thinking. Contoh misalnya Anda mau mandi, ya, Anda masuk ke kamar mandi, Anda nggak mikir lagi kan, saya harus ngapain dulu ya, gosok gigi dulu atau ya membersihkan badan dulu. Anda nggak pernah mikir lagi, bener nggak? Ya pokoknya masuk udah, tiba-tiba udah selesai, bener tidak? Ya itulah kebiasaan. Mungkin Anda punya kebiasaan juga ya, naik kendaraan keluar dari rumah menuju kantor misalnya. Ya, ada jalan tertentu yang Anda lalui setiap hari. Ya, sehingga ketika Anda keluar rumah, tujuan Anda lain, Anda tetap lewat ke situ. Siapa yang pernah? Ya, loh, kok saya lewat sini? Saya kan tujuannya ke sana misalnya ya. Itu karena kebiasaan. Anda udah nggak pakai mikir lagi. Ya, itulah kebiasaan. Jadi awalnya memang sulit ya, awalnya memang tidak mudah untuk membangun kebiasaan, apalagi kebiasaan yang baik ya. Tetapi kebiasaan baik ini itu akan mengantarkan Anda kepada masa depan yang lebih cerah. Oke, jadi kalau Anda pengen sukses di 3i Network, Anda perlu bangun yang namanya kebiasaan. Ya, bangun yang namanya kebiasaan ini. Memang tidak mudah. Yang pertama Anda harus lakukan adalah Anda paksa ya. Anda paksa, kemudian Anda bisa, baru kemudian biasa. Oke? Paksa, bisa, biasa ya. Anda perlu paksa diri Anda untuk melakukannya setiap hari, dan kemudian Anda bisa, oh seperti ini. Lama-lama menjadi kebiasaan Anda, menjadi bagian dari diri Anda. Anda nggak perlu lagi mikir ya, nggak perlu kebanyakan mikir. Anda udah lakukan otomatis. Ya. Oke, apa saja sih 12 kebiasaan sukses agen 3i Network? Yang pertama adalah kebiasaan presentasi minimal 4-5 kali per minggu ya. Ini minimal banget ya. Ini minimal banget kalau Anda pengen bertahan di bisnis 3i Network ini. Kalau Anda pengen lebih sukses lagi, Anda perlu tambah. Ya 4-5 kali per minggu itu. Kalau Anda buka toko lucu juga ya. Ya, Anda buka kemudian tutup, besok buka lagi, kemudian tutup lagi kayak gitu ya. Anda sehari presentasi, sehari off ya. Kemudian besoknya presentasi, besoknya lagi off kayak gitu. Ya, kalau Anda buka toko ya pelanggan Anda bingung gitu kan. Anda mau datang ke toko Anda, ini buka nggak ya hari ini ya? Ya, nah kalau Anda pengen lebih sukses ya Anda buka tiap hari, betul nggak? Kalau Anda buka toko Anda pasti buka tiap hari. Ya, kalau bisa hari Minggu juga buka, betul nggak ya? Wah. Nah, di sini juga kalau Anda pengen lebih sukses, Anda presentasi setiap hari ya, setiap hari minimal sekali, itu akan lebih cepat lagi. Tapi ya minimal banget untuk bertahan 4-5 kali per minggu. Kebiasaan kedua, kebiasaan membaca buku-buku positif. Yang saya pelajari dari bisnis ini, Anda tidak bisa membangun bisnis ini jadi besar kalau diri Anda tidak menjadi lebih besar. Ya, jadi Anda perlu bangun diri Anda terlebih dahulu, ya, menjadi pribadi yang lebih besar, menjadi orang yang punya pikiran besar, sehingga akan punya bisnis yang lebih besar. Ya, jadi bangun diri Anda. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan Anda membaca buku-buku positif ya. Banyak buku-buku positif di luar sana ya. Anda bisa ke toko buku, Anda beli buku ya. Ada berpikir berjiwa besar ya, bagaimana mencari kawan dan pengaruh orang lain, dan banyak buku yang lain. Dan salah satu buku yang saya rekomendasikan adalah ini dia ya. Buku Success in Networking Insurance, karya Kron 002 Bapak Yosef Setiawan. Ya, kron termuda di Indonesia dan salah satu kron tercepat. Dalam waktu 1 tahun 11 bulan beliau bisa sampai posisi crown agency. Ini luar biasa
ya. Anda bisa pelajari ilmunya, ya, Anda bisa pelajari rahasianya bagaimana beliau bisa di buku ini, ya. Jadi miliki kebiasaan baca buku, dan ini lagi masa promo ya. Hanya 100.000 satu buku, kalau beli 2 ya 150.000 ya, hemat 50.000. Oke, stok terbatas, silakan segera hubungi admin di bawah ya, segera pesan, dan jangan pesan satu ya, pesan yang banyak buat tim Anda ya, ajak tim Anda ya untuk pesan buku ini dan baca, kemudian pelajari. Kebiasaan ketiga, kebiasaan menonton video edukasi 3i Network. Ya, sekarang ini zaman canggih ya. Anda dimanjakan dengan berbagai macam hal ya. Salah satunya teknologi. Nah, kita perlu manfaatkan teknologi. Ya, Anda bisa belajar untuk membangun bisnis 3i Network Anda dengan Anda ikut Zoom misalnya ya. Setiap Senin, Rabu, Jumat ada Zoom, ada presentasinya, ada testimoni leader-leader dahsyat dari seluruh Indonesia, luar biasa ya. Anda bisa belajar di sana. Anda juga bisa belajar video-video yang ada di YouTube ya. Salah satunya Anda tonton video ini ya. Saya tahu Anda pengen belajar, Anda pengen bertumbuh, Anda pengen lebih sukses lagi. Betul ya. Anda punya kebiasaan yang luar biasa. Teruskan ya, miliki kebiasaan ini ya. Tonton video, satu video setiap hari, satu video setiap hari, satu video setiap hari. Anda akan dapat tambah informasi. Anda akan lebih pede lagi. Anda action, dan itu diduplikasi oleh tim Anda. Wow ya, bisnis Anda akan berkembang dahsyat luar biasa. Kebiasaan keempat, kebiasaan menghadiri pertemuan 3i Network. Ada orang bijak yang berkata bahwa pertemuan terpenting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Kenapa? Ketika Anda tidak hadir di pertemuan, Anda kehilangan momentum ya. Anda kehilangan informasi ya. Sesuatu yang bisa mengubahkan kehidupan Anda. Mungkin saat itu adalah magic moment Anda yang akan mentransformasi kehidupan Anda menjadi jauh lebih baik ya. Jadi hadir di setiap pertemuan yang ada. Ya, mulai dari pertemuan kecil, home meeting ya, Anda adakan home meeting ya, kemudian Anda ikut BOP, ada pertemuan grand BOP dan lain sebagainya, Anda ikuti. Kenapa? Ya, ini penting sekali untuk perkembangan bisnis Anda. Ya, miliki kebiasaan ini. Ya, walaupun misalnya perlu ada tiket yang perlu bayar, investasi nggak seberapa bayarnya. Ya, tapi demi kesuksesan Anda, hadiri setiap pertemuan yang ada. Karena ketika Anda hadiri, Anda akan dapat energi, Anda akan dapat inspirasi ya, Anda akan dapatkan semangat, Anda dapatkan alasan untuk Anda berjuang lebih lagi ya. Jadi penting sekali untuk Anda hadir di setiap pertemuan, dan Anda ajak tim Anda untuk hadir di setiap pertemuan yang ada. Kebiasaan kelima, kebiasaan bekerja mandiri dan berdasarkan goal atau target. Jadi dari awal Anda perlu punya mindset ya, bahwa ini adalah bisnis Anda sendiri. Ini bukan bisnis leader Anda, ini bukan bisnis tim Anda. Jadi ini adalah bisnis Anda sendiri. Anda bertanggung jawab. Jadi Anda bekerja mandiri. Anda tidak mengandalkan leader Anda. Kalau leader Anda nggak bisa bantu, Anda tetap bergerak. Jangan menunggu bantuan dari leader Anda. Ya, jadi Anda terus bergerak. Ya, Anda terus bergerak. Ya, dari awal ya, Anda hadir di pertemuan, Anda belajar leader Anda supaya Anda segera mandiri. Jangan jadi bayi gede ya. Jangan jadi bayi raksasa yang harus disuapin, harus dibantu terus-menerus. Ya, Anda targetkan dalam waktu seminggu, 2 minggu setelah Anda join, Anda bisa presentasi. Ya, Anda harus segera bisa mandiri. Oke? Dan Anda bekerja berdasarkan goal atau target. Miliki target. Bulan ini apa yang ingin Anda capai? Jangan hanya mengalir ya. Anda harus punya goal yang jelas, tujuan yang jelas. Misalnya Anda mau kejar elit. Oke, saya mau kejar elit, closing 5 orang. Berarti saya harus presentasi berapa? Ya nggak mungkin 5 orang, betul tidak? Ya, lebih banyak lagi. Misal 5 kali lipat. Ya, 25 orang, 50 orang, 100 orang untuk dapatkan 5 orang. Oke, jadi Anda perlu punya goal, punya target yang jelas. Kebiasaan keenam, kebiasaan untuk selalu bersikap positif dalam keadaan sesulit apapun. Wow ya. Jadi kalau Anda miliki kebiasaan ini, Anda akan menjadi pribadi yang berbeda. Yakinlah ya, Anda akan menjadi orang yang berubah menjadi lebih baik.
Karena apa? Anda belajar di bis ini. Anda belajar untuk mensikapi segala sesuatu, keadaan sesulit apapun ya, penolakan, ya tim Anda rontok, ya jaringan Anda rontok, pindah ke bis lain ya, dan lain sebagai kesulitan apapun ya, Anda sikapi dengan hal yang positif. Ini luar biasa ya. Kalau Anda memiliki kebiasaan ini, Anda tidak akan jadi gampang menyerah gitu ya. Anda tidak akan melihat kesulitan, hambatan itu sesuatu yang akan menghalangi Anda untuk kepada tujuan Anda. Ya, apapun keadaannya, ya, apapun kondisinya, sesulit apapun, Anda bebas menyikapi hal tersebut. Anda bisa menyikapi dengan hal yang positif. Ya, ada kegagalan, penolakannya, Anda sikapi dengan positif. Oke, ini membuat saya menjadi lebih tangguh lagi. Ini membuat saya menjadi lebih kuat lagi. Ya, jadi penolakan bukan membuat Anda lebih lemah, tapi justru membuat Anda lebih kuat. Ya, karena Anda merespon dengan hal yang positif. Oke, jadi ini miliki kebiasaan ini sehingga Anda akan terus naik, Anda akan terus naik, Anda akan terus naik. Halangan sebesar apapun Anda lewati. Karena ya kunci untuk sukses di bis ini 95% tergantung impian dan sikap Anda. Kebiasaan ketujuh, kebiasaan memuji dan mengedifikasi orang lain. Ya, banyak orang ya lebih suka yang melihat kejelekan orang dibanding kebaikan orang. Ya, ibaratnya ada kertas ya, kertas putih, ada noda di tengah, titik di tengah satu gitu. Yang Anda lihat apa? Wah, ada titik di tengah itu ya. Anda nggak lihat ada kertas putih ini loh, begitu besar, tapi Anda lihat ya titik yang kecil, titik hitam yang kecil di situ. Nah sama ya, kita cenderung untuk melihat kesalahan orang, melihat kejelekan orang dan lain sebagainya. Kita tidak suka memuji orang kalau ada sesuatu yang baik dari dirinya. Nah, ketika Anda bergabung di BIS3i Network, Anda perlu punya kebiasaan ini. Sehingga Anda punya kebiasaan memuji. Ya, ada tim Anda udah berani presentasi nih. Ya, Anda misalnya dampingi dia presentasi. Dia presentasi, dengan keringat dingin gitu ya, dengan ngomong-ngomongnya salah-salah gitu, terbata-bata mungkin. Dia jelasin, udah berusaha keras gitu. Apa yang Anda lakukan? Atau Anda jelekkan dia, atau Anda tegur dia, Anda kritik dia, gitu presentasi kok jelek banget dan lain sebagainya. Nggak belajar dulu ya? Atau Anda memilih untuk memuji dia, ya, memuji dia, bukan apa yang dia lakukan, tetapi keberanian dia yang kita puji. Luar biasa Pak. Ya, Bapak sudah berani untuk presentasi ini, hal yang luar biasa. Tinggal Bapak lakukan terus Pak. Tinggal Bapak lakukan sering, itu akan lebih baik lagi. Mantap? Yes, itu yang perlu Anda lakukan. Anda perlu berikan penghargaan, berikan pujian, terutama kepada tim Anda. Ya, angkat mereka, jangan jatuhkan. Oke? Ya, jadi ada hal kecil yang mereka lakukan, puji. Berhasil closing satu orang, luar biasa, berikan apresiasi. Ya, jangan kemudian Anda jatuhkan gitu. Oke, dan berikan edifikasi ya. Anda tahu edifikasi, memberikan penghargaan ya, memberikan pujian, penghargaan kepada orang lain supaya misalnya kita mengedifikasi leader kita supaya prospek mau mendengarkan. Ya, edifikasi yang wajar saja. Ya, jangan terlalu berlebihan. Ya. Misalnya ya, sebelum bertemu dengan leader Anda ceritakan, ini nanti leader saya yang akan jelasin bis ini, beliau orang lebih berpengalaman dibanding saya. Saya banyak belajar dengan beliau dan nanti beliau akan jelaskan. Dengarkan saja, ini peluang bis yang bisa mengubah kehidupanmu. Yes, ketika prospek ya mendengarkan leader Anda yang sudah Anda edifikasi, dia akan mendengarkan lebih intens karena ini orang penting nih ya. Ini orang penting, perlu saya dengarkan. Tapi kalau Anda tidak edifikasi, ya dia tidak akan dengarkan. Yang rugi siapa? Ya diri Anda. Oke, jadi miliki kebiasaan untuk memuji dan mengedifikasi orang lain. Kebiasaan ke-8, kebiasaan untuk tidak mengeluh terhadap kesulitan atau hambatan apapun. Nah, coba periksa diri Anda. Apakah Anda gampang komplain, gampang mengeluh gitu kan? Kalau Anda punya kebiasaan seperti itu, oke, mulai ubah dari sekarang ya. Ubah
stop itu. Miliki kebiasaan untuk tidak mengeluh. Ada kesulitan, ada hambatan apapun, ya Anda cari solusinya. Jangan hanya sekedar mengeluh, ya, menyalahkan leader Anda, menyalahkan tim Anda, menyalahkan perusahaan, menyalahkan banyak orang. Tapi Anda tidak lihat diri Anda. Ya, jangan gampang mengeluh. Dikit-dikit ngeluh. Wah Pak, kok begini Pak, begitu. Come on, ya. Jadi Anda punya kebiasaan, ya udah, solusinya gimana? Oke, ya kalau memang perlu bersabar, perlu tunggu, ya tunggu gitu ya. Jangan Anda sudah nggak sabar, isinya komplain aja gitu. Ya, wah Pak, saya nggak bisa input Mobis ini Pak, ini servernya error ya, ini gimana? Ya sabar dong. Ya, kalaupun dia server error, yang terdampak kan seluruh Indonesia gitu kan, ya sudah kan, sabar aja, tunggu diperbaiki. Tim IT-nya pasti akan segera perbaiki. Sabar aja gitu loh. Jangan kebanyakan mengeluh, kebanyakan komplain. Ya, wah Pak, saya ditolak. Ya, udah, ya, fokus. Apa solusinya? Oke, presentasi lagi. Next. Begitu, ya. Jangan gampang mengeluh. Stop itu. Kebiasaan ke-9. Kebiasaan untuk selalu tepat waktu dalam segala hal. Yes, ini penting sekali. Kebiasaan yang penting yang perlu Anda bangun, ya. Anda janjian presentasi dengan prospek misalnya jam 7 malam. Ya Anda on time, ya. Jangan sampai prospek nunggu, Anda terlambat. Oke? Jangan sampai. Kalau bisa ya sebelum jam 7 kurang seperempat Anda udah datang, apa-apa, ya Anda tunggu. Ya, tapi jangan sampai Anda terlambat. Ya. Di segala hal, ya, dalam pertemuan. Ya, BOP misalnya, home meeting, dan hal yang lain. Miliki reputasi bahwa Anda itu orangnya on time gitu ya. Kalau janji dengan dia, oke, bisa diandalkan. Sehingga apa? Ya orang akan enak bekerja sama dengan Anda. Anda punya reputasi yang luar biasa. Oke? Jadi miliki kebiasaan untuk selalu tepat waktu. Kebiasaan ke-10. Kebiasaan untuk selalu ramah dan baik terhadap setiap orang yang kita temui. Ya, jadi Anda perlu membangun kebiasaan ini. Ya, mungkin tidak semua dari kita bisa melakukan itu langsung, ya. Maksudnya punya kebiasaan seperti itu di masa yang lalu. Ya, mungkin kita diem-diem aja, ngapain sih? Sok-sokan gitu. Kalau Anda pengen punya bisnis yang besar, Anda perlu bangun diri Anda, ya. Perlu bangun kepribadian Anda. Ya, Anda perlu ya ramah, baik terhadap semua orang. Jangan kemudian Anda begitu join di bis ini, ya, mulai punya posisi Anda kemudian sombong gitu ya, nggak mau negur orang lain yang merasa Anda lebih kaya, Anda lebih hebat gitu ya. Anda kemudian jaim, ya, cuek terhadap orang lain. Jangan. Ya, miliki kebiasaan Anda baik, Anda ramah terhadap setiap orang yang Anda temui. Ya, karena Anda tahu kan ya, rezeki itu dari silaturahmi, betul tidak ya? Anda membangun hubungan dengan orang lain. Kalau Anda orangnya ramah, Anda orangnya baik, ya mungkin teman Anda ya atau orang lain yang Anda prospek ya sebelumnya menolak Anda, tapi karena melihat kepribadian Anda yang baik, akhirnya tertarik untuk join kepada bisnis Anda. Kita tidak pernah tahu, betul tidak? Ya, kalau Anda ramah dan baik kepada setiap orang, ya, Anda tidak akan kekurangan daftar nama, ya. Bisnis Anda tidak akan stuck begitu aja, ya. Bisnis Anda akan terus berkembang karena Anda orang yang menyenangkan. Kebiasaan ke-11, kebiasaan menambah daftar nama yang berpotensi menjadi prospek. Ya, kalau Anda ke tempat umum, ya, Anda dalam perjalanan, ya, Anda apa yang Anda lakukan? Apakah Anda diem saja atau Anda berusaha menambah daftar nama? Ya, simpel sekali, ya. Anda dengan orang yang tidak Anda kenal, ya. Begini. Orang yang Anda kenal dengan orang yang tidak Anda kenal, ya, misalnya Anda ke mall gitu kan. Lebih banyak orang yang Anda kenal atau yang tidak Anda kenal? Orang yang tidak Anda kenal, betul tidak? Ya, dan itu adalah pasar Anda, betul tidak? Kenapa Anda tidak tambah prospek Anda? Ya, dengan kenalan aja, ya. Dengan pengen ya menjadikan teman gitu kan, pengen berteman aja, ya sapa orang itu, ya ajak ngobrol aja, ya ajak ngobrol, ada kenalan saja, santai, nggak harus langsung ada prospek harus join bisnis ini, nggak usah, kenalan aja, ya kenalan aja, kemudian dapat nomor handphonenya dan lain sebagainya, sehingga Anda kemudian nanti akan bisa prospek di kemudian hari. Yang penting Anda punya daftar namanya dulu yang Anda tambah terus menerus.
Di sosial media misalnya, di Facebook, berapa jumlah pertemanan Anda? Kenapa tidak Anda tambah setiap hari? Ya, kan maksimal 5.000 nih. Ya, Anda tambah setiap hari. Ya, Anda tambah ya. Ya udah, Anda kenalan ya, Anda add orang baru supaya ya Anda bisa berteman dengan mereka dan Anda bisa bekerja sama, berbisnis dengan mereka. Itulah ya. Jadi miliki kebiasaan untuk menambah daftar nama. Kebiasaan ke-12, kebiasaan berterima kasih dan memaafkan. Ya, Anda perlu memiliki kebiasaan ini. Jadi Anda perlu memiliki kebiasaan untuk mau berterima kasih ya, memberikan apresiasi kepada orang lain. Berterima kasih atas apa yang orang lain berikan, apa yang orang lain kontribusikan dalam kehidupan Anda. Baik di bisnis 3i Network atau dalam kehidupan Anda yang lain ya. Anda perlu memiliki kebiasaan ini. Ya berterima kasih ya. Gitu kan. Leader Anda bantu Anda ucapkan terima kasih dan juga memaafkan. Ya, kita bisnis 3i Network itu bukan bisnis jualan polis, bukan bisnis ya investasi, bukan sekedar itu, tapi ini adalah bisnis hubungan antar manusia. Ya, ini bisnis relationship. Jadi dalam hubungan antar manusia bisa terjadi gesekan, betul tidak? Ada beda pendapat, itu hal yang biasa. Ya, tetapi Anda perlu punya jiwa yang besar. Anda perlu punya jiwa memaafkan. Kenapa? Ya, orang bisa salah, leader Anda bisa salah, ya, tim Anda bisa salah. Tapi apakah Anda punya kebesaran hati untuk memaafkan kesalahan mereka? Ya, kalau Anda pendam, ya, Anda sebel dengan orang lain, Anda sebel dengan leader Anda. Kok leader saya bantunya tim dia yang lain sih? Kok saya jarang dibantu? Kalau Anda sebel seperti itu, waduh ya, Anda nggak bisa punya bisnis yang besar. Oke? Ya, karena Anda akan sebel juga dengan tim Anda, ya, tim Anda akan sebel dengan Anda, kacau gitu ya. Anda perlu punya hubungan yang baik dengan semua orang. Ya, oke? Jadi miliki kebiasaan untuk berterima kasih dan memaafkan. Itulah 12 kebiasaan sukses agen 3i Network. Pasti bermanfaat, silahkan share kepada tim Anda. Kalau Anda belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya juga.